Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Kang? Ada tim khusus di Departemen Kesehatan. Ya. Di laboratorium. Oh, Jadi dicek ya? dulu. Dicek. Di investigasinya sama mereka sumber mata air Cisalada tanah pribadi. Tanah pribadi yang memang diperbolehkan untuk diperiksa. Iya. Apakah di situ ada sumber mata air yang memang betul. bisa digunakan Bisa gitu? langsung layak minum. Jadi si dana itu dipakai buat pengajian. Tuh kan manfaat. Seminggu sekali Iya. kan. Terus setiap malam Jumat terus Iya. pakai gotong royong kerja Tuh. bakti. Itu kan bermanfaat. Iya. Setiap bulan tuh ada sumbangsi ke Karang Taruna Cibedug. Iya. Kalau dulu mah hobi saya tuh ngoleksi batu. Jadi waktu itu ada 3 kotak batu. Batu bermacam-macam ada di situ. Coba lihat ini batu alinya. Siapa tahu pas. Tadi ngomong si Akang. Waduh. Siapa tahu nih pas nih. Wah, pas Kang nih. Pas mau pulang motor hilang. Itu batu saya ditaruh di jok motor. Itu Semua. batu ada di jok motor hilang di kotak itu. Iya, di kotak. Assalamualaikum. Berjumpa lagi di PBL. Podcast Bincang Lokal. Podcast obrolannya orang-orang lokal. Tentunya kangen ya kalian. Masih bersama saya dari Dukun SAP, host yang tidak asing lagi yang viral. Menurut saya, ya Kang Aples ya. Betul. Saya udah tahu namanya, tadi udah kenalan. Nah, pada kesempatan ini luar biasa di malam Sabtu kedatangan sosok bintang tamu yang memang tadi sempat briefing ya, ngobrol-ngobrol. Beliau luar biasa. Banyak hal yang saya dapat, yang saya gali, tapi untuk lebih jelasnya, yuk kita kenalan lebih jelasnya dengan bintang tamu pada malam ini. Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Kang? Aples. Kang Aples. Tadi datang ke sini duluan Kang Aples apa saya nih? Saya dong. Oh iya, bagus. Gini Kang Aples. Iya. Untuk kita membahas ke depan, saya harus tahu dulu nih. Kang Aples itu asli mana? Kalau asli mah Banten. Asli Cuman Banten. emang, semenjak Babe di sini tahun 95, saya ikut Babe ke Bogor. Ikut Babe ke Bogor. Pas lulus. Pas lulus sekolah berarti Kang Aples ini tinggal di Banten, sekolah di Banten ya? Iya. Baru setelah lulus sekolah ikut Babe. Betul. Babe asli mana emang? Asli Bogor. Ah, Cuman kan almarhum. ya udah almarhum. Udah almarhum. Kita doakan dulu Kang Aples, semoga almarhum ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, dilapangkan kuburnya. Amin. Ditempatkan di tempat yang terindah. Amin. Amin ya Allah. Nah, saya merinding Kang Aples nih. Kang Aples berarti hijrah Iya. dari Banten. Hijrah. Singkat cerita lah hijrah dari Banten ke Bogor. ke Bogor ini. Posisi katanya Babe kerja ya? Kerja di mana tuh? Di Perumda PDAM. Perumda PDAM. Tirta Kahuripan. Nah, sebelum mengupas itu, berarti Kang Aples ini sempat kerja di tempat lain tuh. Sempet saya jadi kondektur Prima Jasa bis Di mana itu? di Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung. Tanjung Priok, Rangkas Bitung, Tanjung Priok. Itu posisi Kang Aples itu udah berkeluarga atau Belum. single, masih Belum. masih bujangan? Masih bujangan, masih sekolah STM waktu itu. Sekolah STM jadi konektur? Luar biasa. Makanya nggak sampai 3 tahun nggak lulus. Oh, karena alasan itu. Iya. Tapi si Babe mengizinkan dong. Si Babe ngizinkan. Maksudnya izin dulu ke si Babe, Iya, ke orang tua. Izin. Ibu ada? Masih ada? Ibu masih ada. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat panjang umur ya. Amin, amin. Nah, di Prima Jasa itu 3 tahun. Di 6 bulan. 6 bulan bukan 3 tahun ya. Terus apa? Kerja kegiatan apa lagi tuh setelah? Udah pas 6 bulan kepikiran mau ikut Babe ikut orang tua karena dari kecil saya nggak pernah ikut sama orang tua. Sama orang tua. Sama nenek sama kakek di Banten sana. Berarti si ibu asli Banten. Si ibu asli Banten. Bapak Babe Bogor, Cibedug. Ya. Nah, Kang Aples ini kan udah merasa tertarik nih pengen ikut si Babe. Pada waktu itu memang
kerjanya bagian apa tuh si Babe? Babe kalau yang saya tahu mah emang dari dulu tuh ngurus Sumber mata air. sumber air Cibedug. Nah itu memang nyari sumber mata air itu, Kang, maksud saya kan gini ya. Kita kan harus nyari sumber mata air yang memang airnya itu bersih, Iya. segar, dan memang tidak membahayakan. Betul. Itu ada timnya apa memang? Ada tim dari perusahaan. Dari perusahaan. Dari Perumda Air Minum itu ada tim khusus di Departemen Kesehatan. Ya. Di laboratorium. Oh, Jadi dicek ya? dulu. Dicek dulu nggak di sembarangan. sumber mata airnya. Nah, itu hasil Babe sama Pak Ocit, Pak Doyok, Ya. terus Wancep almarhum. Almarhum. Yang diinvestigasinya sama mereka gitu. Akhirnya menemukanlah sumber mata air. Sumber mata air. Nah. Cisalada namanya. Namanya apa tadi? Sumber mata air Cisalada. Sumber Cibedug. mata air Cisalada berarti adanya di Cibedug. Cibedug. Nah, maksud itu kan gini. Itu tempat yang tadi diinvestigasi yang memang harus mencari sumber mata air Iya. itu punya warga atau memang punya pemerintah? Tadinya punya Pak Lurah. Pak Lurah Pak sana. Lurah Jaya almarhum. Pak Lurah almarhum, Iya. Pak Jaya. Heeh. Jadi tanah disebutnya tangkal lengkong apa bengkong apa ya? Dia tanah pribadi. Oh, Tanah pribadi. kan ada ya istilah si desa itu punya tanah lebih tuh. Iya, tanah kelurahan lah. Tanah ya. kelurahan, tapi itu bukan ya? Tapi itu bukan Pribadi. tanah, kelurahan, tanah pribadi. Tanah pribadi yang memang diperbolehkan untuk diperiksa. Iya. Apakah di situ ada sumber mata air yang memang betul. bisa digunakan gitu? Bisa langsung layak minum airnya. Oh, bisa langsung. Langsung layak minum dia. Jadi nggak usah ditahir, nggak usah itu Iya. apa namanya? Nggak usah dimasak. Masak dulu bisa. Luar biasa itu subhanallah ya. Berarti Alhamdulillah. memang Cibedug itu memang ya dekat gunung apa ya? Gunung Gede. Pangrango. Gunung Pangrango Iya. memang Dia perbukitan Pangrango. perbukitan Pangrango. perbukitannya. Airnya berarti segar ya? Iya. Kalau langsung diminum segar. Kalau dicek di Departemen Kesehatan tuh, dia pH-nya tinggi, bagus. Oh, pH-nya tinggi berarti Kang kalau misal pH tinggi kayak misalkan mohon maaf ya ada merek tertentu itu Iya. hampir mirip itu. Iya, mirip kayak gitu. Hampir mirip itu. Iya, Kalau iya. misalkan dia tahu di sana bisa kan dia banyak duitnya tuh si Iya. PT itu tuh. Adalah Iya, iya. pasti dia kalau tahu mah Banyak itu, banyak yang Tapi mau invest gitu. kalau ya. bisa mah kalau sama perusahaan ini saya pribadi janganlah. Nanti kesedot warga itu Iya. gimana nanti Tapi ngeri. di samping itu, Ya. jadi dia ada bukan perjanjian ini ya, bukan perjanjian kontrak, tapi ada sumbangsi buat ke masyarakat gitu. Oh, disebut CSR. Kayak di situ ada sumbernya kan ada 2. Ya, sumber 2. Itu kan ada Westlake, Ya, ada sumber mata air perusahaan daerah air minum itu PDAM Tirta Kahuripan dulu. Ya kan kalau Tirta Kahuripan yang saya tahu tuh yang di Bogor ya. Yang di kabupaten. Yang di kabupaten bukan maksudnya yang di Cibinong. Cibinong. Kalau di Bogor itu- di Bogor mah Kodia. namanya apa teh? Sama juga kan? Tirta Pakuan. Oh iya, Tirta Kahuripan, Tirta Pakuan. Iya. Berarti memang hampir tirta-tirta air ya. Tirta, iya. Nah gini Kang, Akang masuk ke situ di saat Babe masih ada apa memang? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Jadi Babe kerja, Akang juga kerja. Belum. Masih gimana tuh posisinya? Saya waktu itu tuh masih nganter-nganter Babe. Nganter, Kalau jadi ngambil gaji. asisten. Jadi Lebih tepatnya. kan saya anak sulung, anak Hmm. pertama. Jadi saya yang bisa bawa motor. Oh. Pas Babe ngambil gaji waktu itu, pimpinannya itu Pak Komar kalau nggak salah ya. Pak Komar masih ada sekarang? Pak Komar masih ada, alhamdulillah. Oh. Nah, saya ke Teluk Pinang ngambil gaji gitu. Teluk Pinang sini. Oh. Nganter Babe, ngaji Iya. 300.000 Gaji? sebulan gajinya. Emang kerjanya apa sih kok? Maksudnya 300.000 itu? Saya jadi ini ya, maksudnya bertanya-tanya. Ya nominal segitu di zaman itu tahun berapa itu 300.000? Itu tuh tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an. Sama dengan 1 juta mungkin. Udah 98 kan krisis moneter. Ya, Krismon itu. Krismon. Nah, tahun 2000-an itu Babe masih gajinya tuh 3 jutaan. 300 ribuan. 300.000. Nah, ini kan gini ya. Itu kan bicara BUMD ya, BUMD. milik perusahaan daerah. Iya. Berarti ya Di bawah naungan Pemda di dia. bawah naungan Pemda kabupaten ya. Betul. Nah, maksudnya ada nggak jenjang karir di situ? Maksudnya si Babeh kan almarhumnya nih, kan Akang sekarang kerja di situ. Ada nggak peluang buat nanti Akang jadi ASN atau apa di
mengabdi di situ? Insya Allah ada. Ada. Insya Allah ada, karena emang dulu Babe kan Ya. pas masuk ke Perumda Tirta Kauripan ini, Ya. emang udah umurnya udah tua. Udah tua. Karena emang udah sepuh lah ya. Iya, iya. Nah, ada masukan dari Pak Komar itu, pimpinannya. Pak Komar ngasih informasi bahwa memang ada peluang. Bahwa Pak Hasan sekarang mendingan anaknya aja yang masuk daripada waktu itu. Pak Hasan. Jadi biar Pak Hasan itu nyari peluang yang lain lah, kerja yang lain gitu. Iya, karena Makanya Babe nanya, Heeh. mau nggak katanya kerja di PDAM kan gitu. Ya udah mau, karena emang Babe dulunya tahun 2000 itu di nota dinas Cibedug itu, rumah nota dinas. Oh, jadi memang ada rumah dinasnya di Ada situ. rumah dinas. Intinya kayak listrik apa gitu. Kayak instalasi di situ, instalasi. Jadi maksudnya gratis, listrik gratis. gratis semua. Tinggal ngisi tempat doang. Tinggal ngisi tempat. Nah, bicara yang dulu kan Akang ini istilahnya bisa kerja di situ karena Babe. Ya, Nah kan waktu berjalan. betul. Akang sekarang udah berumah tangga. Alhamdulillah udah. Anak berapa? Sekarang anak 4. Cuman yang saya udah 2 kali berumah tangga. OMG, 2 kali. Anak 4. Itu yang pertama, ya jangan sampai tahu yang Iya. itu ya. Maksudnya kenapa kok bisa udahan sama yang pertama? Kita kan emang bukannya Iya, ini iya, apa ya, iya. bukannya mengungkit luka Betul, lama. betul, Maksudnya betul. inspirasi juga mungkin kan Betul, ada betul. sesuatu hal yang memang itu kan intern sebenarnya, tapi Iya. kan ya sedikit mah kepo Iya. lah. Kenapa tuh kok bisa udah? Ya ada permasalahan. Permasalahan saya nggak akan ke dalam, tapi Iya. adalah permasalahan yang Ada memang permasalahan pada yang- akhirnya harus usai. Ya mungkin harus di-cut gitu. Harus di-cut. Di-cut karena emang saya pribadi ya waktu itu tuh galau emang. Galau. Brutal nggak galaunya? Nggak terlalu Jangan kayak sih. anak sekarang sampai Nggak brutal. terlalu sih. Enggak. Nggak Tapi terlalu. memang waktu itu Akang memutuskan itu memang istihoroh, enggak? Iya, satu itu, keduanya saya banyak nanya ke Umi juga. Ke Umi, ya. Kalau kata Umi mah yang terbaik buat si A aja katanya. Ya kayak emang Kang Apes yang ngejalanin ya. Ya. Ya singkat cerita udah lah ya. Karena emang saya beratnya ke anak-anak tadinya. Itu, Tadinya maksudnya ada anak 2. Korban perceraian itu yang jadi korban tuh anak. Betul, betul. Dimanapun Itu di dunia ini mah asli itu mah. akhirnya anak. Iya. Benar nggak? Betul. Setuju? Setuju. Nah, singkat cerita Akang berarti menemukanlah Iya. sosok pendamping. 5 tahun saya. Duda. Udah. Waduh, ganteng begini. Kalau saya jadi cewek juga ada lah. Mikir dulu. Atek juga tuh. Kalau jadi cewek dia juga ya ganteng begini. Saya juga normal, mata saya masih eces. Nah, 5 tahun. 5 tahun. Terus terang, saya laki-laki ya. Iya. Saya salut 5 tahun. Iya, 5 tahun. Saya nih, mohon maaf ya, namanya saya punya istri nih. Iya. Istri kan ada itunya, ada ya dapat itunya ya. Betul, betul. Pusing kan kepala kita kan. Iya. Kalau malam Jumat Iya, kita iya. dapat jatah. Betul. Ditanya lagi halangan. Pusing kan. Disalurin kemana? Minum obat juga obat nggak akan mempan. Betul. Ya itulah bener kan. Tapi 5 tahun bisa menahan. Ya istilahnya menahan itulah. Alhamdulillah sukses. Karena Luar emang, biasa. Karena emang pada waktu itu tuh lagi proses pembenahan diri. Pembenahan. Nah, karena emang apa sih yang salah gitu Nah, kan. bener. Itulah bener, Mak. Tapi akhirnya alhamdulillah ada doa itu dijawab sama Tuhan. Subhanallah. Alhamdulillah. Dijawab lah. Alhamdulillah. Dari 5 tahun Akang bersabar lah. Iya. Tawakal ya. Ketemulah sosok pendamping istri. yang sekarang. Orang mana yang sekarang nih? Orangnya sih orang Kujang ya. Kujang sini. Orang Kujang sini ya, BPT. Kadang-kadang itu teman saya juga teman SD, namanya siapa? Ya bukan inilah, kan kita udah saudara Enggak, nih. dia mau masih muda umurnya, Oh, beda 9-10 tahun sama. Oh berarti bukan ini Kang Atek ya. Siapa tahu kayak teman si Lela ya. Soalnya kan ada ya si itu Nana obati lain. Alhamdulillah ketemulah sama dia. Saya hanya bisa mendoakan dan kru semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng. Amin. Yang ini yang udah yang Ya. masa lalu biarlah berlalu. Betul. Kita songsong masa depan. Betul. Kita kembali lagi ke masalah tadi. Mm-mm. Masalah pekerjaan. Si Babeh berarti ini mengabdi kurang lebih berapa tahun? Si Babe itu dari 95 sampai 2006. 95 2006. Sampai 2006 dia. Anggaplah ya 10 tahunan 10 lah tahun. ya, lebih. itu kalau misalkan secara pengabdian 9 tahun lah ya. ya terhitung dari yang saya tahu ya aturan yang
berlaku buat sekarang P3K nih. Betul. Termasuk guru-guru juga pegawai ini minimal 5 tahun mengabdi itu Betul. udah bisa dimasukkan kan? Udah bisa. 10 tahun mah itu udah loyalitasnya luar biasa. Betul, betul. Karena emang kalau sekarang ya pribadi saya juga kalau di baca, maksudnya baca buku peraturan direksi, Iya. Kontrak itu 2 tahun 2 tahun ya? harus diangkat, Harus minimal diangkat. jadi honorer. Betul. Nah, terus honorer 2 tahun juga Ya. harus diangkat minimal jadi staf. Betul, gitu kan. betul, sepakat itu saya tahu. Di Cuman peraturan direksi itu. aturan Akang mungkin dengan aturan sekolah beda. Kalau di saya itu karena ada P3K Betul. itu sudah nggak ada honor. Oh, Jadi anggaran DIPA itu yang harusnya memang Iya. itu udah nggak bisa dipakai. Makanya saya juga nggak tahu nih nasib saya nih. Karena saya nggak, makanya kan sedang diperjuangkan saya karena kemarin udah kerja 5 tahun, 2 tahun resign. Terus saya kerja lagi. Pas saya masuk peluang saya udah hangus karena memang iya. Umur. bukan umur, data saya dihapus karena 2 tahun kan resign. Oh, iya. Jadi seolah-olah nggak aktif. Nah, akhirnya sekarang mau diaktifin lagi, intinya mau dicoba lagi, Betul. harus dimasukkan ke PKN. Nah, A few moments later. A few moments later. sebelum kita mengupas lebih lanjut, kita minum dulu. Siap, bener. Ngopi bener. Nggak apa-apa ngopi. Boleh, tapi ini ada teh. Hmm. Ini teh, Kang. Aduh, dapatnya juga susah, Kang, ini mah. Proses di hutan belantara. Kang Atek sama Kang Cus ini. Oh, saya ada di Cibedug. Apa tuh? Punya apa namanya? Punya kayak lembaga Pok Darwis. Apa itu Pok Darwis nih? Kelompok sadar wisata. Ah, ini seru nih. Tapi minum dulu teh, cobain. Ayo, mantap. Ini kan perjuangan mereka itu Bismillahirrahmanirrahim. harus kita Minum, hargai. Kang. Pok Darwis. Saya mah tahunya Darwis itu pemain bola. Robby Robby Darwis ya. Nah, jelasin coba apa tuh? Pok Darwis itu dulu kan sempat dibentuk persatuan ya, persatuan Pok Darwis itu. Kalau Iya. kelompok sadar wisata ada di Cibedug itu banyak potensi. Potensi Iya. yang ya sangat Kayak inilah hutan pinus. hutan pinus. Hutan pinus. Dulu tuh sempat dikelola sama masyarakat setempat, sama kadus, Iya. sama RT RW di situ. Ah, dengar-dengar Akang ketua pemudanya bener. Iya. Kok tahu gitu? Dulu. Oh, dulu. Kok Eh, tahu? Aku tahu. Oh ya tahu dong. Kan dari Akang. Itu waktu itu kok bisa ya? Maksudnya emang dari obrolan ya kecil, kumpulan kecil-kecil sampailah ada istilah Pok Darwis ini. Karena ingin menciptakan lapangan pekerjaan Iya, wilayah buat itu masyarakat masyarakat. sendiri, iya. Apakah memang ingin apakah istilah kan Jalan Cibedug tuh potensial ya, maksudnya Potensial. banyak tempat wisata. Betul. Ingin mengangkat itu. Ingin mengangkat itu sebenarnya. Awalnya. Cuman setelah beberapa bulan itu nggak berjalan. Kendalanya apa? Karena emang kendalanya kita modal sendiri. Jadi Oh, berarti swadaya. Nih buat para pejabat yang memang banyak duit, Iya. yang uangnya nggak jelas, mending ini dikasih modal ya. Betul. Jalan ya. Betul. Saya kalau ada uang cash, saya kasih 1 miliar. udah Mau. itu udah ada legalnya. Udah ada legal Udah standing. Ada legal ya, legalnya. Di Perhutani sama di kelurahan juga udah ada. Cuman harusnya kan itu disangkut pautinnya sama BUMDes. Ah iya, memang ada sangkut pautnya, ada korelasi lah ya ada sama BUMDes korelasinya, itu. udah. Di BUMDes situ sama letak permasalahannya, Betul. BUMDes nggak berani Nggak berani ngasih modal. Oh no! Apa namanya? Potensial Potensial, banget memang apa namanya? Jangka panjang. Betul. Jangka pendeknya juga emang menghasilkan, Iya. apalagi jangka panjang. Kalau Iya. orang-orang pada tahu, kan Cipili itu berarti kelewatan ya Cibedug. Cibedug ya, Sebelum- Cipili kelewatan. Kelewatan kan? Kelewatan. Itu buktinya Cipili rame kan? Iya. Karena apa? Karena memang itu memang ada duitnya. Iya. Kuat itu mah, maksudnya bisa juga kan itu terinspirasi. Betul. Memang selain duit juga kekompakan. Betul itu. Bener kan? Benar. Nah, kembali lagi Kang, saya penasaran nih masalah air. Hmm. Ini yang saya tahu kayak Tirta Kahuripan atau Tirta Pakuan. Yang di Cibedug ini tuh airnya itu disalurkan ke warga-warga apa memang air yang tangki itu? Sebetulnya gini, Coba bagaimana ceritanya? Kalau air di perusahaan ya, Ya. kan ada air perusahaan, ada air warga. Ah. Nah, emang kadang-kadang warga suka ngeluhnya Ya. air habis ke Nah, sama itu. PDAM kan gitu. Betul, ya itu. Padahal mah emang dia ada porsinya. Oh. Porsi Westlake itu. Si Wesley yang tadi Iya. akan bicarakan itu. Makanya sempat si lurah ini minta dana CSR untuk pipanisasi.
ke warga. Enggak, ke perusahaan. Perusahaan. Minta pipanisasi. Itu karena emang si pipa-pipanya itu udah pada jebol, udah pada kropos. Udah kropos, udah saking saking kelamaan. Cuman waktu itu si lurah ngobrol ke sana ke Cibinong. Nggak tahu di ACC karena kan si perusahaan ini ya, walaupun dia megang dana CSR, Iya. tetap kan nggak satu daerah doang kan. Betul, ya. Sekabupaten. Sekabupaten ya, luang lingkup sekabupaten, Iya, betul. sekabupaten kalau di perusahaan itu. Iya. Jadi dia yang pipanisasi ini kan si lurah mintanya 5 kilo. Jarak tempuh si pipanya itu. Mungkin dana CSR ini belum mencukupi. Oh. Jadi nggak di ACC ceritanya sama perusahaan. Iya. Yang di ACC kan dia ada 2 porsi ya, maksudnya dua pengajuan. Dua pengajuan. Satu pipanisasi. Keduanya renovasi balai desa. Balai desa. Sebenarnya itu nggak masuk ke ajuan itu cuman yang di ACC renovasi desa gitu. Oh my god. Ya intinya kan gini, menurut saya nih ya, yang saya awam lah. Kalau memang itu posisi itu ada tag and give, jadi saya tag and give ya. Jelas kalau itu terlaksana, itu kan jangka panjangnya bagus sebenarnya. Betul. Prospek kedepannya ya istilahnya, adapun misalkan kebutuhan apapun, pasti kan ada anggaran nanti di situ kan muncul dari proses itu kan, maksudnya bisa membantu warga. Betul. Misalkan warga ada ya namanya kita nggak mau musibah apa, kan ada anggarannya di situ maksudnya. Tapi gini Pak, itu Kang, jadi si perusahaan ini ngasih kompensasi per bulannya 500.000. Oh itu ke Karang Taruna. Ke Karang dulu, Taruna dulu saya ke ketua pemuda. ya ke Akang lah ke Karang Taruna itu. Iya. Jadi si dana itu dipakai buat pengajian. Tuh kan manfaat. Seminggu sekali Iya. kan. Terus setiap malam Jumat, terus pakai gotong royong kerja bakti. Itu kan bermanfaat. Iya. Jadi mungkin satu ini ya buat apa namanya? Sama orang pusat sama pejabat-pejabat lah ya. Jadi mungkin nggak ada ACC itu karena emang satu dana CSR-nya belum mencukupi, keduanya emang setiap bulan tuh ada sumbangsi ke Karang Taruna Cibedug. Iya. Nah, ini cukup jelas nih saya jadi paham, berarti air itu seperti ini mengalir ke sini. Betul. Nah, Akang kan nggak selalu kerja di air. Ngomong hobi Akang apa nih? Punya hobi dong? Ya selain kerja di air PDAM tuh kan, ada mungkin hobi Akang yang di luar kerjaan, maksudnya punya hobi di luar kerjaan pastinya. Hobinya apa sih Akang? Kalau dulu mah hobi saya tuh ngoleksi batu. Wow. Nah, zaman itu berarti apa dong batu-batu? Betul, batu. Tapi sempat jualan. Bukan jualan sih. Pengkoleksi, membeli lah. Saya ada 3 kotak waktu itu. Kenapa nggak dibawa? Enggak, sekarang gini. Jadi cerita dulu nih. Cerita dulu. Jadi waktu itu ada 3 kotak batu. Batu bermacam-macam ada di situ. Batu nama-namanya. Batu apa? Batu akik, batu permata, semua ada Ada di situ. di kotak itu. Setiap Rajaban, Muludan kan itu kan acara rutin ya. Saya pakai 2. Pas ada ketemu Habib, Ples, batu dong. Kasih kami dicobain pas ke jarinya, berarti itu kan Habib. Ini kan saya host, coba lihat ini batu-alinya. Siapa tahu pas. Tadi ngomong si Akang. Waduh. Siapa tahu nih pas nih. Wah, pas Kang nih. Bagaimana nih ceritanya? Alhamdulillah, tuh kan. Ih, Kang Aples. Ini benar nih, Kang. Ini sengaja, Pak. Subhanallah. Terima kasih, Kang. Berkah. Kunamun iya tah. Iya. Tapi resep kan iya. Eta. Resep kan iya dah, Lumayan, pandangan ya. pertama. Iya, jadi jangan setiap saya podcast saya pakai. Siap. Ini guys, saya akan pakai terus nih hadiah dari Kang Apes. Semoga Kang Apes selalu sehat panjang umur. Amin. Saya udah dikasih hadiah nih. Gara-gara Kang Apes sih cerita batu. Oh, terus batu lagi. Itu batunya jadi habis. Nah, pada waktu itu saya dipindahin tugas ke Banjarwangi. Ke Banjarwangi itu daerah Banjarwangi, saya, ya. kalau saya di bawahnya. Terus Saya kan waktu itu pakai motor Beat. motor Beat. Dan emang di depan gerbang itu
banyak kayak tukang basreng. Basreng, iya. Terus basreng, terus cilor di Cilor depan ya. gerbang itu kan. Nah pas saya masuk situ sebenarnya sama istri ke situ yang sekarang. Pas mau pulang motor hilang. Oh Itu my batu God. saya ditaruh di jok motor. Itu Semua. batu ada di jok motor Di hilang jok motor, di kotak iya. itu. Iya di kotak. Kang Atek. Kemana tuh Kang Atek? Coba Kang Atek kebagian tuh kalau masih ada. Ya saya kebagian alhamdulillah. Oh berarti hilang. Cerit batu. Oh selain itu kan batu, ada nggak hobi kayak orang kan mancing, suka mancing, Kang Aples? Mancing nggak terlalu. Nggak, sama kayak paling saya. ngurak saya. Ngurak ngurak sama belut, bisa belut. belut. Saya ngecerik sama nyair. Masih hobi. Emang ngurak nggak mancing ini mah nggak. Belut, si belut itu nggak mancing terlalu, belut masih suka. nggak. Luar biasa berarti apa namanya? Kang Aples ini teman PBL tadi sudah jelas menginformasikan terkait ini memang luar biasa penting yang namanya bukan bicara PDAM-nya, maksudnya bicara airnya ini kan Betul. sumber kehidupan ya. Tirta kahuripan. Tirta kahuripan, maksudnya Sumber kehidupan. anggaplah gini Kang, kalau musim hujan itu si air makin banyak apa memang kan ada istilah Ya. kalau misalkan sumber airnya itu kalaupun musim kemarau pun air tetap ada. Tetap dia stabil. Oh stabil. Kalau di Cibedug ya. Yang Tapi sekarang kan, nih. Tapi kan ada beberapa kayak di Bogor. Di Kan Bogor. ada sumber air. Kalau musim kemarau dia stabil. Kalau musim hujan kadang-kadang airnya keruh. Kadang-kadang makin sedikit debitnya. Debitnya. Kalau di pengolahan kan beda ini. Pengolahan Beda. sama booster kan bedanya. Kalau pengolahan mah air keruh. Air karena air kali kan. Air kali diolah di situ Sungai, sungai. itu mah Sungai. Karena diolah dulu. Karena emang kekuruhannya melebihi 10.000 atau 5.000. Itu nggak layak. TU-nya itu nggak bukan nggak layak, tapi kita kayak meminimalisir itu apa namanya bahan kimia. Oh, memang ada alat ya Kang ya? Ada. Jadi saya nggak tahu ya nih, makanya nanya ke Akang. Itu kayak air keruh nih. Misalkan ditampung kayak Ditampung. bok gede ya. Iya. Itu Pakai bahan kimia. bahan kimia itu. Pakai alum sulfat. Alum sulfat. Jadi supaya nanti jernih. Iya. Itu dia pengikat kekeruhan dia. Oh, jadi narik, jadi supaya Narik bersih. di ke bawah, di atasnya bening. Bening. Yang itu yang bakal disalurin ke Di- warga, ke diproduksi, masyarakat, iya. diproduksi. Didistribusikan dia. Nah, kan suka ada gini Kang istilah nih, air PDAM mohon maaf ya, suka pakai apa tuh? Campuran apa itu? Kaporit. Itu emang berbahaya enggak? Enggak. Oh, nggak Sebenarnya berbahaya? Itu untuk disinfeksi. Maksudnya diinspeksi itu supaya menghilangkan bakteri kan? Bakteri. Bakteri. Kuman-kuman kayak bakteri E. coli jadi ilmu nih. kira-kira nggak kelihatan kan? Heeh. Itu mati sama dia, sama kaporit itu. Tapi kalau yang di sini nih, yang Cibedug ini nggak usah pakai kapurit kali. Sekarang pakai. Oh, sekarang Nah, memakai sekarang karena pakai. untuk supaya menjaga standarisasi supaya warga aman lah. Betul. Walaupun kata Akang tadi kan minum Layak di situ bisa. layak minum bisa. Dulu emang layanan di apa namanya? Dicek itu udah layak minum. Sumber Cibedug itu. Iya, iya. Mata airnya gitu ya. Karena emang sekarang mah buat standarisasi dipakein lah kaporit itu. Oh. Nah, gini Kang, ini saya agak ingin bertanya lagi nih. Ini kan misalkan itu awalnya itu kan punya Pak Lurah ya, almarhum. Pak Haji Jaya. Itu ukurannya berapa meter tuh luasnya? Kurang lebih lah untuk ini 1.500-an 1.500-an. tanahnya. Heeh. Nah, dibikinlah brown cap. Brown cap itu kayak bak penampungan gitu, dicor gitu semua. Jadi dibikin itu di bawah itu, jadi airnya langsung buat pengaliran ke warga. bukan ke mana? apa namanya? Ke reservoir. Maksudnya reservoir itu bak penampung gitu. Oh, gitu. Dari Cibedug itu rumah data dinas itu. Iya. Jadi gini Ada kan bak maksudnya penampung. di Cibedug ini kan berarti kan supaya si air ini tidak tercemar, Nah, berarti setelah dipagar itu, berarti di wilayah-wilayah sampingnya atau yang melingkari itu enggak ya? Nggak boleh ada kegiatan misalkan pabrik atau apa kan bisa mungkin? nggak ada emang. Nggak boleh kan ya? Emang itu di
Cisalda. Heeh. Taruhlah itu di sumbernya ya. Heeh. Itu tuh benar-benar di bawah bukit. Oh, Di bawah berarti bukit memang Gunung jauh Pangrango. dengan warga aman Jauh berarti. dengan Oh. warga-warga. Saya pikir tadi ada dekat warga. Solokannya juga bening. Ya. Ini tadi terkait Cibedug. Ah. Sejarah Cibedug tadi perasaan udah ditanya ya. Heeh. Untuk lebih jelasnya tanya lagi aja nih ya. Bisa aja. Cibedug itu sejarahnya apa ya? Masih yang tadi jawabannya apa ada yang baru? Cibedug. Ya sebenarnya kalau mengenai sejarah mas saya nggak tahu persis ya. Maksudnya nggak tahu persis. Cuman emang kalau diartikan tuh Cibedug itu Caina herang, bedugna ya rame emang. Rame, jadi memang. Jadi masyarakatnya itu benar-benar kompak. Kompak ya, ragem lah gitu, mau bahasa Sunda mah ragem. Kalau melakukan kegiatan-kegiatan selalu Iya. musyawarah. Benar. Supaya Jadi kompak deh ya. Kompak memang itu. Kebersamaannya gitu. Karena ini ada banyak penonton. Mantap. Selamat datang di PBL. Dapat batu ali nih, tepuk tangan. Nah, Kang Aples, gini. Saya salut sama Kang Aples. Jadi kan setidaknya para pemirsa dimanapun berada ini tahu ya istilahnya mana air yang layak minum dan tidak. Iya. Ini kan banyak bermunculan nih. Ya anggap kita nggak tahu merek-merek apa ya. Betul. Banyak minuman yang siap saji itu. Kemasan. Itu Kang Aples tahu prosesnya apa memang itu bahaya atau tidak, Ti? Emang hasil proses kayak Kang Aples tadi udah diproses, udah dikasih bahan-bahan Mungkin yang kalau memang proses yang kayak yang dijual-jual gitu ya. Yang kita nggak akan sebut merek lah ya. Tapi ada beberapa pabrik yang dari PDAM. Ada. Aman berarti itu. Cuman kalau mengenai apa namanya? Standarisasi. Prosesnya itu kita nggak tahu. Ini saya sempat kejadian Kang Aples nih. Saya nggak akan sebut mereknya. Kan namanya hajatan nih. Ya. Hajatan. Kita kan keundangan lah ya. Saya makan, berarti kan minum haus. Betul. Saya nggak lihat mereknya, saya minum. Kok airnya begini rasanya? Beda Mending ya? air sumur. Saya kan nggak bisa komplain. Iya. Cuman saya perhatikan, saya nggak akan mau nih beli yang begini nih. Akhirnya kan begitu. Ini apakah air itu ada kadaluarsanya? Sebenarnya kalau air ya, kalau emang udah dikemas dan dia dikasih bahan kimia atau ibaratnya kayak glukosa segala macam, kan ada bahan pengawetnya. Ya betul. Minimal kalau ada bahan pengawetnya pasti ada kadaluarsanya kan. Berarti ada itu. Ada kadaluarsanya, cuman kalau untuk air PDAM sendiri, maksudnya air yang jernih itu nggak ada kadaluarsanya. Aman berarti ya. Aman. Kalau udah diolah lagi, Iya. itu pasti ada kadaluarsanya. Nah itu Karena emang ada yang berbau kan. itu saya ngalamin, saya nggak nyebut mereknya tapi saya ingat mereknya. Kok gini amat ya? Ada yang berbau ada. Berbau Kang, jadi agak sepet pahit gitu. Terus bau bukan bau hangsir ya, bau kuyuk. Kayak gitu tuh. Bau kuyuk tuh kayak bau Sempat saya apa ya? pernah di pengolahan. Itu tuh bau tai kambing. Tuh, bau tai Bau kambing. tai kambing, tai sapi gitu kan. Padahal yang di hulunya itu ada peternakan, terus dia buang limbahnya ke sungai. Nah itu sempat saya stop produksi. Jadi si air yang udah ditampung itu dibuang semua. Daripada itu berbahaya. Nanti kan emang jelek nanti itunya. Karena emang entah kualitas airnya jelek. Oh iya. Berbau. Gitu. Nah, kembali lagi nih ke profesi Kang Aples ini kan sebagai pekerja di PDAM. Iya. Untuk masalah apa namanya? Ya kesejahteraan. Iya. Sejauh mana nih? Kan berarti dalam tahapan ini kan cabang nih ya. Betul. Dari kabupaten lah. Sama instalasi. Itu Ciawi dia. Ciawi. Perhatiannya tuh sejauh mana nih? Dari sekarang zaman Iya, Babeh. iya. Perbandingannya zaman Babeh dulu sama Kang Aples sekarang Jauh. Lebih Jauh sejahtera sekarang apa? Gimana? Kalau disebut sejahtera ya agak mendekati lah. Kalau diibaratkan persentase 70%. Iya. 70%. 70% Ada. lah, iya. Berarti belum nyampe 100 ya. Cuman waktu Babe mungkin tingkat penjualannya juga masih kurang. Ya, benar. Kalau zaman saya udah masuk, itu udah makin banyak. Makanya saya 3 tahun PHL, pekerja harian lepas. 300.000 gaji. Waktu itu sebulan. Mantap. Nah, waktu itu tahun 2006 itu saya punya motor legenda. Legenda. Cicilannya sebulan tuh
320 nembok. Masih Nembok. lain. Kalau zaman masih ada saya mau tuh ya. Nggak ada sekarang mah Kang. Lagi ada 2 serius. Sekarang paling murah ge itu ya si 5 juta. 5 juta. Iya. Belum Kalau DP. masih mulus tapi. Iya. Kalau pengen ke zaman itu ya kita enak Iya. ya. Nah, tahun 2006 pokoknya 2009 itu 9. ya. 6 7 8 9 ya 10 lah 2010. Diangkat saya jadi outsourcing waktu itu. Jadi istilahnya Ada peningkatan ada gaji peningkatan lah. gaji lah. Heeh. Data udah masuk Heeh. gitu istilahnya, data udah Nah, masuk. di pas outsourcing itu 5 tahun 5 tahun. sampai 2015. Oh, sampai 2015 itu Ya, di outsourcing. outsourcing. Heeh. Zaman Pak Dirutnya itu Pak Hadi Mulya. Sekarang masih ada. Sekarang masih ada cuman dia Pensiun. udah pensiun. Dia 2 periode. Semoga sehat selalu Pak Hadi. Amin, amin. Siapa tahu nonton Amin. dia kan. Amin Pak Hadi. Saya Pak Hadi orang baik lah kelihatannya. Betul. Orang saya, baik lah Pak Hadi. Saya bilang banyak jasanya itu Pak Pak zaman Hadi Pak ya? Hadi ya. Tapi orang mana Pak Hadi maksudnya rumahnya? Tahu Kang Apres? Oh, dia orang Betawi sih Oh, sebenarnya. Betawi. Ya walaupun kita nggak bisa ke rumahnya, maksudnya datang ke dia ngedoa nyampe Iya, lah. Iya. Yang penting keluarga mudah-mudahan keluarga sehat. Nah, waktu itu ya kalau emang disebut kesejahteraan, mungkin saya nggak kayaknya di tahun sekarang itu saya nggak bisa nikah 2 kali dong. Oh, Ibaratnya kalau emang ngambil ngubur-ngubur kesejahteraan kan. Iya bener. Ya, Luar biasa. Ya intinya mah jalani, nikmati dan syukuri aja gitu. Luar kan. biasa. Kata-katanya sangat inspiratif. Dan memang Kang Apres ini kelihatannya dari auranya ini orang baik dan juga memang Alhamdulillah. ya bukannya istilahnya apa ya? Saya kan bisa melihat nih dengan kelihatan auranya tuh aura cara Sunda mah getol ibadahnya. Rajin ibadahnya kelihatan cahaya. Belang mentah. Beda Kang Atek hawana ge tiis ka urang. Haneut. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa faktor yang di perusahaan itu ya saya pernah lah gitu ya, pernah berbuat kesalahan. Ya semoga itu kan jadi pengalaman juga. Karena Intinya. emang kesalahan itu emang terbenturnya kebutuhan. Kebutuhan. Jadi ya Kebutuhan. intinya dengan kesalahan kita akan belajar dari situ dan akan lebih baik. Betul, Nah, betul. Kang Apres, ini mohon maaf bukan saya tidak kangen atau memang ini. Karena memang durasi podcast itu memang bukan dibatasi ya. Betul, betul. Ini karena alat kita masih apalah ibaratnya masih kalau ibaratnya cek-ecek. Ya mudah-mudahan minta doanya juga biar maju dan berkembang Amin, ke depannya. amin. Alatnya Amin. juga canggih. Amin. Jadi kita podcast kayak Deddy Corbuzier nggak dibatasi. Iya. Jadi ini bisa ngebul. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Kang Apres Sama-sama. di podcast Bincang Lokal ini. Semoga teman PBL banyak inspirasi, informasi Amin. yang Ya. bermanfaat tentunya. Amin, amin. Dan saya juga mendoakan Kang Apres sekeluarga selalu sehat panjang umur, gampang Amin, rezekinya, amin. dan apa yang dicita-citakannya tercapai. Amin, amin. Ya, terima kasih banyak Kang Siap, Apres atas siap, waktunya. siap. Terima kasih banyak juga dengan ini cendera matanya. Siap, siap. Saat jadi apa namanya akan saya pakai terus di Siap, podcast siap, sebagai siap. penyemangat saya. Mantap, mantap. Teman PBL dimanapun berada, terima kasih sudah ikutin acara podcast Bincang Lokal pada kesempatan ini dengan Kang Apres tentunya. Ya. Semoga ada manfaatnya. Itu saja yang bisa kami persembahkan pada kesempatan malam ini. Dan jangan lupa dukung terus podcast Bincang Lokal dengan cara subscribe, like, share, and comment supaya channel PBL podcast Bincang Lokal berkembang dan maju Amin, besar. amin, amin. Mantap, mantap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.